Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Segala puja dan puji total semuanya hanya untuk Allah yang telah begitu banyak memberikan kita aneka macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat tenang dalam beribadah, tenang dalam menjalankan ibadah puasa, tenang dalam menjalankan ibadah sholat tarawih, tenang dalam menjalankan ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sementara ada saudara-saudara kita yang tidak bisa tenang beribadah karena diuji oleh musibah yang berupa bencana alam. Karena ada saudara-saudara kita yang tidak tenang beribadah karena diuji oleh keganasan musuh-musuh Islam, terutama rakyat-rakyat Palestina. Maka bersyukur adalah sebuah kewajiban buat kita. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kemudian salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya dengan cara menjalankan semua sunnah-sunnahnya dengan istiqomah sampai maut datang menjemput. Kemudian Al-Fakir Shalal Khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan berpuasa adalah ibadah yang paling efektif untuk mewujudkan manusia yang takwa. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, mungkin kali ini di antara kita ada yang malu sebagai seorang muslim yang tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena kita teriak bela Palestina dengan lantang di setiap aksi kita. Kita berteriak free free Palestine, rise rise khilafah, down down Israel, biru bidam naftika yang so, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sofa Yahud. Kita berteriak bela Palestina. Kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah. Kita bicara tentang persaudaraan Islam. Tapi pemimpin kita justru gabung dalam board of peace ala Donald Trump dan ala Benjamin Netanyahu. Kemudian para ulamanya pun masih menarik soal kepentingan. Tanggal 30 Januari MUI mendesak pemerintah untuk keluar dari board of peace. Tanggal 3 Februari
MUI dan Ormas Islam diundang di istana. Setelah pertemuan, sikap berubah. Yang tadinya menolak, kini mendukung. Tanggal 7 Februari, pemerintah tiba-tiba mengumumkan akan membangun gedung setinggi 40 lantai untuk ormas-ormas Islam. Subhanallah, begitu cepat sekali berubahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ulama itu seharusnya tingkatan moralnya di atas umaroh. Kalau ada pemimpin yang ingin bergabung dalam forum internasional dan melibatkan ulama dari awal, harusnya diskusi dahulu, minta pandangan dulu, minta nasihat dulu, bukan daftar, bukan bayar iuran, lalu umat Islam marah dan tiba-tiba pemerintah panggil para ulama. Itu namanya bukan diskusi, itu namanya bukan musyawarah, tapi itu namanya panik. Kalau sikap bisa berubah dalam hitungan hari setelah pertemuan dan proyek, maka wajar kita curiga. Maka jangan salahkan umat Islam bertanya, apa benar ini demi kepentingan Islam atau cuma sekedar dekat dengan kekuasaan? Kita nggak butuh dengan ulama yang dekat dengan istana. Kita nggak butuh dengan ulama yang pandai menjilat. Yang kita butuhkan adalah ulama yang berani menjaga jarak demi kebenaran. Karena kalau suara moral sudah tawar-menawar, maka yang hancur bukan hanya sekedar kepercayaan, tapi marwah umat itu sendiri. Seharusnya para ulama menjaga marwah agama ini, menjaga marwah umat ini, bukan justru mencoba membodohi umat demi kepentingan. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah board office itu adalah strategi baru perdamaian? Kita sebenarnya bisa memahami board office dengan mudah, asal kita mau berpikir secara jernih, menggunakan logika kita. Dalam sejarah kolonialisme, yang namanya penjajah itu selalu membuat dewan, mandat, atau otoritas internasional, dan apapun namanya itu tujuannya tetap sama, yaitu untuk menjaga penjajahan. Dan Amerika sepanjang sejarah track recordnya tidak pernah menjadi arsitek perdamaian. Dia terus mencari cara yang rapi untuk menghabisi Palestina. Dan kali ini melalui board office, baru beberapa hari board office diresmikan, Israel melakukan serangan udara ke wilayah Palestina. Puluhan orang meninggal. Di awal Ramadan, imam besar Masjidil Aqsa diculik dan ditahan oleh tentara Israel. Dan di bulan puasa ini, kebiasaan terlaknat orang Yahudi Israel adalah menggempur umat Islam yang ada di Palestina. Di saat kita lapar, di saat kita berpuasa, kita digempur habis-habisan oleh mereka. Sungguh sangat buruk sekali kelakuan orang Yahudi Israel ini, dan wajar dan sangat pantas apabila Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan mengutuk mereka menjadi kera. Bahkan dalam satu hadis, ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kafir Yahudi dari Bani Quraisyah, Rasulullah berdiri di depan benteng Yahudi. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang Yahudi, "Wahai saudara kera, wahai saudara Bani, wahai saudara Tauhid." Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw kanu yattadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian disebabkan
karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh sangat buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Ahibati billah, orang-orang Yahudi itu memang tidak memiliki rahmat di dalam hati mereka untuk membantai orang di luar selain Yahudi, karena mereka menganggap bahwa orang di luar selain Yahudi adalah binatang yang harus di bumi hanguskan dari muka bumi ini. Itulah apa yang dikatakan Talmud, kitab mereka. Membunuh orang selain orang Yahudi adalah takarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan mereka dan berpahala. Sehingga mereka kalau menembaki anak-anak di Palestina tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun. Tetapi di dalam Islam kita memiliki adab dalam peperangan. Rasulullah bersabda, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh lansia, jangan membunuh pendeta-pendeta, rahib-rahib, biksu-biksu, para pemuka agama yang ada di gereja-gereja, kuil-kuil, biara-biara, sinagog-sinagog. Cukuplah memerangi orang yang memerangi Islam, tentara lawan tentara, bukan tentara lawan rakyat sipil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Rasulullah bersabda, "Zahidil kuffar bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Perangilah orang-orang kafir dengan harta-harta kalian, dengan jiwa raga kalian, bahkan dengan lisan-lisan kalian. Ahibati billah, kalau kita tidak bisa berjihad secara fisik karena memang ulil amri di negara ini melarang untuk itu, maka bukan berarti jihad berhenti sampai di sini. Kita masih bisa berjihad dengan menggunakan harta-harta kita. Jika di antara kita ada yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka infakkanlah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Minimalnya kita perang secara ekonomi. Kita boikot produk-produk Yahudi, karena kekuatan bersenjata mereka sangat tergantung dengan perekonomian mereka. Apabila ekonomi mereka kuat, maka persenjataan mereka semakin canggih. Namun apabila ekonomi mereka melemah, persenjataan mereka tidak ada apa-apanya. Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita tidak bisa berjihad dengan fisik, tidak bisa berjihad dengan harta kita, maka berjihadlah dengan lisan kita. Kita suarakan lisan-lisan kita seperti sekarang ini, berdakwah. Gunakan lisan-lisan kita untuk mengutuk orang-orang Yahudi. Gunakanlah lisan-lisan kita untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah orang-orang Yahudi dan menangkanlah orang-orang Palestina. Atiullaha wa rasulahu wa la tanazahu fantafsalu wa tashabarihukum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan kalian berbantah-bantahan, jangan kalian berselisih. Sebab jika kalian berselisih, kata Allah, fantafsalu wa tashabarihukum, kalian akan gentar, kalian akan lemah, kekuatan kalian akan hilang. Mari kita rapatkan barisan, wahai saudaraku kaum muslimin. Gunakan seluruh kekuatan, gunakan seluruh daya upaya kita untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Sebab bagaimanapun Palestina amat sangat berjasa untuk kemerdekaan Indonesia.
bukan Amerika. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wa ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Allahumma azil Israel wa khulafa'ihim. Allahumma munjilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzibhum fansurna alaihim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wa nas'aluka tammal afiyah wa nas'aluka subhana 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahaswana wa tadarwana wa ta'abudana wa tabil taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum was'alhu min fadlihi wa 'azzikum wa 'ala dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.